Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Sugiyarti. Saya mahasiswi dari Universitas Tangerang Raya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang sumber hukum Islam dengan dosen pembimbing Pak Dede Saparudin, Magister Manajemen. Sumber hukum Islam. Hukum itu berarti menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya, sedangkan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, kemudian acuan, dan pedoman syariat Islam. Sebagaimana sebuah pemerintahan yang memiliki hukum, agama Islam pun mempunyai hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam. Dan layaknya sebuah hukum sebagai agama yang sempurna, tentulah sumber hukum pun datang dari yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril, dan yang membacanya merupakan suatu ibadah. Secara harfiah, Al-Quran artinya bacaan, qoro'a, yaqra'u, Quranan. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan masih banyak lagi yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya, sesama manusia, ataupun hubungan kepada alam. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Sunnah merupakan penafsir sekaligus juklak, petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang ruku dan sujud. Sunnah atau hadis Rasulullah yang memberikan contoh langsung bagaimana sholat itu dijalankan, mulai takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud, hingga bacaan tahiyat akhir dalam salat. Fungsi hadis sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak ada atau belum dibicarakan dalam Al-Quran. Pewaris hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Periwayatan hadis. Hadis sahih, hadis yang periwayatannya tidak putus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Hadis hasan, hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Yang ketiga, hadis doib, hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ijtihad secara bahasa, ijtihad artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama ulama untuk mencapai suatu putusan atau simpulan hukum syariat Islam mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Pelaku atau orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Lazimnya, mujtahid adalah para ulama yang integritas keilmuan dan akhlaknya diakui umat Islam. Hasil ijtihad mereka dikenal sebagai fatwa. Jika ijtihad dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, maka hasilnya disebut ijma atau kesepakatan.